Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya bersama dengan seorang seniman, penggagas dan pencipta wayang Papua. Beliau adalah Kakak Lejar. Iya, siap. Gimana kabarnya Kakak Lejar? Baik, Mas Tejo. Lama kita tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa, kangen. Ya. Nah Kakak Lejar, saya kali ini pingin dong jenengan sharing tentang awal mulanya menemukan wayang Papua. Itu gimana Kakak Lejar? Oh iya, awalnya itu saya merenung dan berpikir bagaimana ingin menciptakan karya seni itu yang baru. Jadi yang baru di sini saya maksudkan itu yang berbeda dari yang lainnya. Jadi kalau kita itu berbeda, maka kita akan dilihat orang lain, akan terdeteksi. Oh yang itu toh. Mulai dari situ saya mencoba juga membaca buku. Bukunya ini, wah, Seni dan Daya Hidup dalam Perspektif Kuantum, ditulis oleh Pak Profesor M.D. Marianto. Jadi ketika saya membaca buku ini, lalu saya mendapatkan informasi bahwa penting sekali jadi seorang seniman itu mengamati hal-hal di kehidupan di sekitar kita. Jadi melalui pengamatan itu, tertulis di buku ini, kita akan menemukan insight, akan menemukan kedalaman dari yang awalnya kita cari-cari. Jadi misalnya kita cari-cari sesuatu yang berbeda, kita itu mengamati. Nah, ketika itu saya mengamati hal-hal yang paling dekat di kehidupan saya, yaitu ternyata waktu saya masih kecil itu berbeda dengan teman-teman sebaya saya di kampung ini, di rumah saya. Yang membedakan itu karena bapak saya itu lahir dan besar di Merauke, Papua. Jadi beliau kesini dan menikah dengan ibu saya, terus lahir saya. Jadi teman-teman sekitar itu merasa berbeda. Oh, itu bapaknya yang dari Papua itu. Langsung tek gitu, tahu gitu. Terus wah, ini juga menarik juga ya kalau saya buat karya seni. Nah, menurut pandangan saya, wayang itu hal yang simbolis, hal yang poin dari Jawa. Lalu saya gabungkan aja. Wah, kalau itu saya buat versi wayang Papua saja, karena ibu saya itu Jawa, bapak saya Merauke. Nah, awalnya memang sejak kecil saya suka menggambar, khususnya di seni rupa. Terus tahun 2016 saya mulai menemukan ini. Oh, ini ya wayang Papua ini ya. Akhirnya saya ini anyam dua kebudayaan itu, yang tadinya tidak ada, yang tadinya belum ada, tapi saya anyam. Nah,
ketika saya membuat wayang Papua ini, saya terinspirasi awalnya dari Pak Nanang Garuda. Wah, iya. Karena beliau lebih dahulu membuat wayang pulau. Salah satunya ada wayang irian, bentuknya irian. Nah, itu inspirasi saya pertama. Oh iya, jadi saya pengen buat wayang Papua, saya juga terinspirasi dari Pak Nanang Garuda yang membuat wayang pulau itu. Ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, itu lalu saya mulai mengembangkan, mencari referensi. Nah, setelah saya mengumpulkan referensi, saya juga terinspirasi dari Pak Heri Dono. Wah, ya. Beliau membuat wayang Momotaro. Beliau membuat sesuai cita-cita dan imajinasi beliau. Jadi ketika membuat wayang tidak harus semua berlubang, tetapi bebas. Misalnya bagian mata atau bagian tertentu itu bisa ternyata. Terus saya terinspirasi, oh bisa ada wayang Momotaro, oh, berarti saya juga bisa bikin wayang Papua. Nah, setelah itu saya juga terinspirasi dari Pak Sukasman. Beliau Pak almarhum Sukasman itu memberikan penyangatan pada wayangnya. Nah, penyangatan itu hal-hal yang paling penting dalam membuat karya seni, karena ada penyangatan itu orang jadi langsung pada poinnya. Oh, itu yang dia maksud. Nah, gitu. Wah, luar biasa. Itu. Semoga nanti ada kakak Lejar baru ya. Oh iya, siap. Itu akhirnya mengatakan bahwasanya seni selalu bergerak, dinamis itu ya, menginspirasi semuanya. Ya. Betul. Wah, luar biasa. Iya. Nah, itu tadi inspirasinya lah. Kalau tokoh-tokohnya kakak Lejar, itu terinspirasi dari mana? Oh iya. Kalau tokoh-tokohnya sebenarnya ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu bagian yang tokoh-tokoh itu pure imajinasi. Jadi saya buat fiksi, tokoh fiksi. Misalnya ini oh ya, ini tokoh saya terinspirasi dari orang Papua itu kan saya amati itu, mereka itu hidup di hutan, mereka hidup di pinggir pantai, kemana-mana jalan kaki, mikul buruan juga kuat, bawa barang-barang juga kuat. Wah, itu kok superhero sekali. Lalu saya buat tokohnya tokoh yang kuat. Nah, saya namai Simpson Papua gitu. Wow. Tapi kalau saya dapat referensi lagi ya saya akan buat nama-nama yang unik lagi. Jadi namanya juga pengen saya fiksikan gitu. Yeah. Nah, ini si Simpson Papua itu. Nah, karena kuat badannya, saya buat wujudnya atletis. Terus, wah, ya. Terus dia juga sering berburu. Ya. Saya buat unsur Papua yang dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya bawa panah, bawa bulu-bulu untuk memanah. Nah, jadi saya buat simbolnya. Lalu koteka. Nah, kalau orang Papua kan kadang-kadang yang identiknya itu ya, terus saya bikin kotekanya. Tapi wayang Papua yang saya bikin ini itu campur. Jadi tidak
tidak spesifik mengarah ke suku-suku tertentu, tetapi campur supaya lebih imajinatif begitu. Oh iya. Jadi ini tidak hanya sebenarnya suku-suku campur itu tidak hanya suku yang ada di Papua gitu ya Mas, tapi juga di Indonesia. Sementara suku-suku Papua dulu. Oke. Karena di Papua itu kan luas dan banyak suku. Jadi ada misalnya suku yang pakai koteka itu ada di bagian mana ya itu, misalnya saya kurang belum tahu info akuratnya, cuman kalau yang di Merauke dia ndak pakai koteka, pakai apa, tempurung bukan tempurung ini, kerang laut. Nah itu suku Malin. Jadi pas saya ke Merauke saya baru tahu, oh ternyata Papua itu sukunya banyak sekali. Jadi saya campurkan apa suku-suku itu, terus saya buat imajinasi saya. Kalau ini siapa nih Kak Alzar? Nah, kalau ini Mace, bukan Mace Papua. Nah ini saya terinspirasi dari Mace Papua yang dia itu walaupun ibu-ibu tetapi seakan-akan leher dan kepalanya itu kuat sekali gitu. Jadi sering mereka membawa barang itu dikasih di kepala, jadi semacam digantung. Nah itu menarik menurut saya. Ini Mace-nya ini ya. Wah sangat menarik ini ceritanya Alzar. Itu kalau dari tokoh, kalau dari ceritanya Kak Alzar. Oh iya ceritanya, oh iya. Kalau ceritanya sendiri, waktu saya di TVRI itu ceritanya itu cerita tentang budi pekerti. Itu jadi Kak Alzar sendiri ya yang menciptakan, sumbernya itu terinspirasi dari nilai-nilai budaya Papua gitu. Iya. Wah, keren. Ada yang saya buat itu bersama Pak Riyoto dulu waktu di TVRI. Jadi ada yang menceritakan tentang budi pekerti seperti Mace kecil seperti ini, Mace kecilnya. Ya, ini itu namanya Pace Keriting. Ini mau main bola. Nah, terus ini jadi bapaknya. Jadi Pace, saya mau main bola ini. Oh iya, tidak apa-apa. Bagus Pace, kamu pamit dulu biar bapak tidak bingung cari kue ya gitu. Model-model seperti itu. Wah menarik. Jadi wayang Papua ini juga bisa menjadi lembaga pendidikan juga sebenarnya. Iya. Wah keren luar biasa. Nah lalu soal penciptaan sendiri nih ya Kakak Alzar ya, ada nggak sih yang ngeritik atau bisa dikatakan apa sih tantangannya ketika jenengan itu menciptakan wayang Papua ini? Misalnya dari Papua sendiri langsung ya itu kok ada wayang Papua, perasaan belum ada, siapa yang tain kok sementara ini tinggalnya di Jogja gitu, atau gimana namanya nopo nggih kayak gejolak kultural atau hambatan-hambatan yang bersifat kultural. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu Kak Alzar? Oh ya ada, pastinya ada. Tidak hanya di Papua, di Jawa juga ada. Jadi waktu itu kan saya juga membuat tugas akhir bertema tentang wayang Papua juga. Tahun berapa itu? Itu tahun 2018, 2018-19. Waktu itu saya ke Papua, ke Merauke, karena Merauke adalah tempat kelahiran bapak saya. Jadi pertama kali saya ke Merauke, lalu saya tertarik untuk mengangkat
tema-tema cerita rakyat Papua. Ya. Lalu saya jadikan buku cerita rakyat. Jadi cerita rakyat suku Malin, Merauke, Papua. Nah, dengan tokoh-tokohnya dibuat wayang. Nah, namun wayangnya itu hanya sebatas ilustrasi buku cerita anak. Jadi tidak dibuat digerakkan atau dimainkan seperti ini. Kalau gejolak itu saat saya pertama ke Merauke, Papua, ada yang setuju, ada yang masih bertanya-tanya. Terus ketika saya minta izin ke salah satu kepala suku di Malin, memang ada yang masih bertanya-tanya apa itu wayang. Jadi saya juga mencontohkan seperti halnya batik. Jadi batik itu ada batik Jogja, ada juga batik wayang. Nah, terus karena Bapak Kepala Suku masih bertanya-tanya dan masih ingin tahu tentang wayang. Nah, untuk menghormati beliau, jadi saya tidak membuat wayang spesifik suku Malin yang bisa digerakkan. Jadi saya menghormati mereka dengan cara membuat wayang suku Malin dengan media ilustrasi. Karena masih beberapa bapak kepala suku masih kebingungan apa itu wayang. Jadi untuk menghormati mereka, saya buat sebatas ilustrasi saja gitu. Kalau ini wayang yang bisa digerakkan ini itu campur sukunya. Oke, ini ada wayang, tadi ini batiknya ya, ini batiknya batik, ya. Termasuk bajunya itu juga Kak Lejar yang bikin itu? Oh, ini kebetulan dikasih saudara dari Merauke. Jadi Kak Lejar ini selain membuat wayang, juga melukis, juga desain batik, bikin batik juga ya? Iya. Dan itu semua bertemakan Papua ya Kak Lejar ya? Iya. Nah, akhirnya kita sampai pada soal pementasan atau pagelaran wayangnya sendiri. Oh iya. Nah, jenengan kan pernah juga meraih penghargaan Young Rising Artist Award di Nandu Srawung ke-6 2019 gitu ya. Dan juga pernah ke Hungaria. Wah, itu bisa diceritakan nggak dua pengalaman atau pengalaman lain Kak Lejar terkait dengan wayang Papua yang sedang angkat nih? Oh ya, siap. Kalau ke Hungaria itu saya bersyukur sekali dari Pascasarjana ISI Yogyakarta ini mengutus saya untuk berangkat belajar di sana. Nah, saya senang, saya bersyukur. Lalu di sana juga selain saya belajar melukis di sana, desain grafis juga. Saya mencoba untuk menggabungkan juga, saya punya wayang ini, terus saya buat sebagai lukisan di sana. Lalu ada mata kuliah animasi stop motion. Nah, saya mencoba bikin juga animasi stop motion dari wayang Papua juga. Dan sebelum membuat itu, saya juga promosi kepada guru animasi di sana dan teman-teman di sana. Nah, mereka juga antusias, terus mengenali juga, oh ini wayang
dari Jawa, tetapi ini sudah modifikasi imajinasi saya gitu. Jadi mereka juga melihat, mereka merasakan dan mengapresiasi dengan baik juga. Ya sama halnya juga di Merauke, mereka juga seneng, mereka juga seneng melihat wayang. Oh, wayang itu dari Jogja tetapi bisa juga dibuat modifikasi Papua gitu. Mereka juga seneng, di Merauke juga seneng. Terus dan karena seni itu kita harus menjebol kotak-kotak. Jadi kotak-kotak di sini maksudnya, misalnya saya jurusan DKV, nah kalau ingin berkarya wayang atau berkarya seni pertunjukan itu tidak masalah. Jadi justru kotak itu dihilangkan sehingga seni itu bisa campur kemana-mana. Nah, karena saya juga suka membatik, saya juga aplikasikan karya itu dalam media batik. Nah, saat itu ada kesempatan pameran Nandur Serawung di TBY. Terus tahun 2019, terus saya mencoba melamar dan akhirnya mereka juga senang menerima budaya batik Papua ini. Jadi tema yang diangkat itu saya membuat wayang batik Papua itu simbol cinta kasih antara Papua, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jadi antara Papua dan Indonesia itu menjadi satu gitu. Jadi awal mulanya itu dari pertemuan bapak dan ibu. Iya. Muncul cinta kasih itu jadi jenengan gitu kan. Dan jenengan juga ingin menyebarkan cinta kasih itu ke semuanya melalui wayang Papua ini. Iya. Keren luar biasa, Kak Lejar. Iya. Nah, ini pertanyaan akhir nih, Kak Oh Lejar. iya. Kan banyak sekali juga ya generasi muda atau para perupa muda, seniman muda itu, para pegiat budaya muda yang sudah pingin banget untuk mengangkat lokalitas daerahnya. Iya. Nah, namun mungkin terkendala sesuatu hal, bisa karena ya takut nanti kalau ditolak masyarakat atau hal-hal lain gitu ya, Kak Lejar ya. Nah, ada tips dan trik nggak dari Kakak Lejar untuk teman-teman generasi muda ini? Oh iya. Untuk gimana caranya, ayo nggak apa-apa kita mengangkat lokalitas yang kita punya, kita harus bangga, kita harus sebarluaskan intelektualitas dalam seni ini kemanapun gitu, Kakak Lejar. Oh iya. Tips dan trik dari Kakak Lejar gimana? Oh iya, siap. Tips dan triknya itu pertama, teman-teman muda harus suka dulu apa yang ingin di seni apa atau media apa yang disenangi. Karena jika seneng itu banyak energi yang tidak kita bayangkan itu ternyata bisa tumbuh. Jadi energi kita, energi yang positif pastinya itu bisa tambah. Walaupun capai pasti tumbuh lagi, tidak ada habisnya. Nah, misalnya teman-teman suka melukis misalnya, nah terus ingin mengangkat lokalitas. Nah, jadi lokalitas yang teman-teman buat, teman-teman ingin angkat, tuangkan saja ke kreativitasnya itu. Nah, tentu saja dengan maksud, tujuan, latar belakang yang baik. Nah, itu saya yakin penggiat budaya yang pakem juga akan mendukung. Jadi saya pun demikian, ketika saya membuat wayang Papua, saya juga
minta izin juga ke Bapak Kepala Sukunya dan membolehkan, mengizinkan dalam bentuk ilustrasi itu untuk kebutuhan tugas akhir suku Malin. Nah, jadi akhirnya saya menghormati Bapak Kepala Suku dengan membuat media ilustrasi wayang Papuanya. Nah, cuman kalau wayang-wayang yang saya bikin yang bisa digerakkan tangan itu campur, sukunya campur. Nah, terus saya juga menceritakan bahwa saya membuat karya seni ini dengan latar belakang yang baik. Jadi untuk saling mengenalkan antara Jawa seperti ini, Papua seperti ini. Nah, jadi impiannya bisa menjadi ada hal-hal yang baik, hal yang positif mulai dari kebudayaan terus tumbuh ke kehidupan nyata gitu. Terima kasih sekali Kakak Lejar ini di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan kesediaannya untuk saya wawancarai Kak Oh Lejar. iya, tentu seneng ya. Seneng. Semoga ya itu tadi doa kami ya, semoga semakin bisa menginspirasi yang lain. Oh ya. Dan muncullah kakak lejar baru. Oh iya. Tidak hanya dari Papua tapi dari daerah-daerah lain gitu ya Kak Lejar ya. Dan itu bisa untuk melengkapi khasanah kekayaan budaya Indonesia. Iya. Ya. Kakak Lejar, terima kasih sekali atas waktunya Kak Lejar. Mohon maaf ini kalau dalam penyampaian dan pertanyaan saya banyak yang keliru. Saya sama-sama. Ya, pokoknya sampai jumpa lagi di lain waktu yang lebih baik lagi. Oh iya, siap. Selamat siang Kak Lejar. Iya, siap.